Ilmu bisa dilakukan oleh siapa saja. Meski hidup dalam kegelapan, dua orang tunanetra ini tak patah arang menjadi guru teladan bagi murid-muridnya. Ya, inilah potret dua orang guru tunanetra, Ni Ing Hang dan David Franky. Keteguhan keduanya dalam mengajar membuat muridnya menuai sukses. Sudah 27 tahun Ni Ing Han menjadi tunanetra. Usianya kini 68 tahun. Tak ingin menyerah dalam takdir, Han begitu sapaan akrabnya bangkit. Ia memilih tetap berkarya dengan menjadi guru matematika dan fisika. Saya harus hidup. I have to survive. Ya, harus bertahan hidup. Untuk bekerja seperti orang normal, ya tentunya tidak bisa. Sebab menggunakan 90% ke atas menggunakan indera mata. Tapi kalau mengajar, itu sebagian besar, hampir 100% ditentukan oleh otak. Di rumah sederhana yang terletak di kawasan Bukit Permai Cibubur inilah, hampir setiap hari digelar les privat bagi pelajar SMP dan SMA. Halaman 62, sifat yang keempat ini. Muhammad Andi Iqbal salah satu muridnya. Siswa kelas 1 SMA ini mulai belajar pada Han sejak 8 bulan lalu. Aneh, soalnya kan dengar dari ibu, katanya gurunya itu tunanetra kan. Nah terus bingung, nih gimana ngajarnya. Nah terus ditawarin juga, mau nggak ikut? Oh ya udah ikut aja, coba belajar. Tapi ternyata ngajarnya juga bagus sih, pakai alat peraganya. Terus kalau matematika, dia tuh lebih ke konsepnya, bukan langsung ngasih sifat-sifat gitu. Tak jarang, Iqbal ditemani sang ibu, Rahma Yuniati. Belajar didampingi orang tua menjadi salah satu persyaratan pertama. Saat orang tua ingin menitipkan buah hatinya belajar bersamahan. Tujuannya, agar orang tua bisa menilai sendiri bagaimana sang guru tunanetra ini membagi ilmunya. Waktu awal-awal dia sempat remedial beberapa kali matematika. Semenjak les dari Pak Ninhan lumayan bagus. Sekarang dia terpilih ya untuk masuk dalam tim untuk ikut olimpiade di sekolahnya. Betul di sini ya, saya akan tarik. Tulisannya agak di kirinya, Pak. Agak di kiri gini. Meski keadaan gelap gulita, namun Han dapat menulis layaknya orang normal. Gini. Sesekali ia pun bertanya pada muridnya, di mana letak kalimat terakhir yang ia tuliskan di papan tulis ini. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. Di masa muda, Ni Ing Han dikenal tekun belajar. Kesempatan bekerja di negeri beriklim gurun Arab Saudi pun ia manfaatkan. Rapi dan teratur. Begitulah kondisi koleksi buku-buku tuahan yang hingga kini masih ia gunakan untuk mengajar. Referensinya pun tak hanya dari negeri sendiri, namun juga dari Jerman dan Belanda. Terutama adik-adik ya, yang sedang menempuh SD, SMP, SMA, S atau SMK, supaya mereka itu jadi dikdas, cerdik, cerdas. Han juga membuat sendiri alat-alat peraga yang berbahan dasar barang-barang bekas. Mulai dari besi pengukur yang dibuat dari besi kalender meja, bangun ruang berbentuk kubus dan prisma, dan masih banyak lagi. 23 tahun mengajar les privat, hampir 200 murid pernah ia tangani. Meminjam moto hidup Napoleon Bonaparte, bahwa tak ada kata tidak bisa dalam kamus hidup. Semangat inilah yang memotivasi Han untuk berbagi ilmu dan waktu dengan anak didiknya. Semangat hidup Ni Ing Han pun ditularkan kepada rekan sesama tunanetra yang ia kenal 7 tahun lalu, David Franky.
David divonis tak dapat melihat sejak tahun 2001 akibat penyakit diabetes. Saat itu usianya 29 tahun. Sejak mengenal Han, David kian mantap untuk mulai mengajar matematika. Berlokasi di kawasan Taman Harapan Baru, Bekasi, Jawa Barat. Setiap hari pukul 3:30 sore, David Franky mulai mengajar. Kelasnya mungil, hanya berukuran 1 kali 3 meter. Rumus segitiga. Kalau misalkan ada soal bangun ruang gitu atau bangun datar, itu saya tidak tahu yang dimaksud murid itu yang mana, tinggi atau misalkan alas, mana jari-jari. Nah, kemudian saya punya solusi, saya membuat alat peraga. Menjadi guru tunanetra tak jarang penolakan ia dapat, terutama dari orang tua murid. Ide mengajar pun ia kembangkan. Bahkan kini David menerima les privat melalui telepon. Muridnya berasal dari beberapa wilayah di Indonesia. Dari berbagai pertanyaan inilah David merasa wawasannya bertambah. Kehilangan ilmu, tapi justru menambah ilmu. Karena murid-murid saya mempunyai soal-soal yang baru, yang unik dari guru mereka masing-masing. Sehingga saya mengetahui, oh ada soal yang unik lagi seperti ini. Salah satu murid David yang mengalami perkembangan belajar adalah Levina Sutanto, yang kini duduk di kelas 2 SMP. Jadi mama saranin buat les di Om David. Terus aku coba, kurang dari sebulan, aku ada ulangan Pitagoras. Aku dapetin nilai 9. Teman-teman pada nggak percaya. Meski tak memiliki latar belakang pendidikan guru, kini tak ada lagi rasa malu untuk membagi ilmu kepada murid-muridnya. Penghasilan dari mengajar pun menjadi satu-satunya oase bagi kehidupan David dan buah hatinya. That is the initial of danger. Han dan David memang punya keterbatasan dalam penglihatan. Namun mereka sama-sama memilih tak menjadikan itu sebagai halangan. Adanya tanda lebih besar. Dalam gelap, dunia mereka tetap penuh warna. Bernadian, Bayu Pamungkas melaporkan untuk NET. Iya, kisah yang inspiratif ya Zain ya. Meskipun dengan segala keterbatasan tetap semangat mengajar dan membagikan ilmu. Iya, saya terharu sekali. Bahkan dia itu mampu mengajar dengan alat-alat yang membuat siswanya, karena kayak saya pernah belajar matematika juga waktu sekolah dasar, dan cara mengajarnya itu menggunakan alat-alat yang sangat sederhana dan mudah dipelajarin oleh siswanya. Dan berikutnya di segmen berikutnya